مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Orientasi fikih lil hay'ah asyariyah, Dewan Syariah kita di Hizbil Adalah Warrafahiyah. Ini perlu untuk kita sampaikan supaya wawasan kita utuh ya, karena kita ini terhimpun dalam partai dakwah yang orientasinya adalah untuk dakwah dan memberikan pencerahan kepada umat ya, bahwasanya al-siyasah ya, politik adalah bagian daripada syumilatul Islam, daripada kesempurnaan Islam itu sendiri. Kita ingin mendakwahkan Islam lewat jalur partai ya, dengan tampilan Islam yang syamilah, yang sempurna ini. Di antara yang pokok adalah masalah fikih ini. Maka kita punya ittijah. Kita tidak bermadhab kepada satu, dua madhab bukan. Tapi kita mengakomodir semuanya dan kita memiliki prinsip-prinsip. Nah, maka ini ada 6. Nah, jadi ittijah fikih di kita ini ada mencakup 6 faktor ini. Yang pertama ittiba'i taksili. Artinya adalah kita memiliki pendekatan atau berpijak kepada sebuah manhaj ittiba'i. Konsep mengikuti dan taksili originalitas. Nanti ada penjelasannya masing-masing. Nomor 2 adalah wasati, yaitu moderat. Beberapa waktu yang lalu didiskusikan ya, baik di tingkat nasional ataupun mungkin di tingkat wilayah, tentang fikih wasati yang pas untuk kita pilih, yang moderat pertengahan. Kemudian yang ketiga, takamuli, yaitu integral, yang utuh. Kemudian tawazuni, yaitu secara seimbang. Taisiri, la tarakhusi, memudahkan, tidak memudah-mudahkan. Yang keenam, waqi'i amali, realistis dan aplikatif. Nah, apa yang dimaksud dengan ittiba'i taksili adalah suatu manhaj yang berupaya kembali pada rujukan asli, yaitu Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana yang telah difahami dan diamalkan oleh generasi salaf yang soleh. Tadi kita singgung ya. Jadi kita telah paham bersama bahwa syarat diterimanya amal itu kan ada 2. Yang pertama adalah ikhlas, dalam hal niat harus ikhlas karena Allah. Yang kedua, muwafaqatus syar'i, sesuai dengan tuntunan syariat. Apa standar syariat? Adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi sekali lagi, kalau itu adalah hubungannya dengan ibadah mahdhah, maka kita kembalikan dalilnya kepada Al-Quran dan As-Sunnah terlebih dahulu. Kalau ada, kita laksanakan. Kalau tidak ada, masih ada dalil lain yang sesuai sunnah yang kita dahulukan ya. Karena waktu kita ini terbatas, umur kita ini terbatas, maka harus ada skala prioritas yang mendahulukan yang sunnah-sunnah dulu, yang ada dasarnya dulu ya. Walaupun dalam hal ini kita perlu untuk memiliki keluasan, kelapangan dada ya. Apa yang belum kita ketahui dalilnya, jangan langsung divonis itu tidak nyunah. Nah, kita nggak seperti itu ya. Bisa jadi kita belum tahu dalilnya, tapi dilaksanakan, diketahui oleh orang lain yang melaksanakannya. Nah, itu harus ada terus-menerus kita timba ilmu kita. Barangkali kita belum tahu, mungkin dasarnya belum tahu, maka kita harus belajar terus-menerus. Jangan langsung memvonis sesuatu yang belum tahu dalilnya. Dan para sahabat dulu ya, kalau kita lihat ada beberapa contoh tentang bagaimana mereka yang punya keberanian inisiatif untuk melakukan sesuatu dan belum bertanya terlebih dahulu tapi sudah melaksanakannya. Dan itu dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Misalnya ya, ada beberapa contoh. Beliau sehabis sholat itu menoleh ke belakang dan bertanya, siapa tadi yang pada saat i'tidal itu berdoa Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Siapa tadi? Ada sahabat yang angkat tangan, saya Rasulullah. Saya ya. Maka Nabi mengatakan tadi
aku dapat wahyu bahwasanya ada 30 malaikat di langit sana yang berlomba-lomba untuk menuliskan doamu itu. Artinya apa? Ini kan disetujui oleh langit sana ya. Mereka mengapresiasi yang dilakukan oleh sahabat ini. Dan sahabat ini ketika mau melaksanakan doa seperti itu tidak konsultasi dulu dengan Rasulullah SAW. Nah, itu salah satu contoh. Ada lagi doa, ada seorang sahabat yang bertanya, yang berdoa dengan sebuah doa ya. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-haddus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian Nabi mendengar doa ini ya. Dan Nabi mengatakan laqad ta'allaha bismihi al-a'zam. Dia telah berdoa kepada Allah dengan namanya yang agung. Padahal sahabat ini tidak bertanya dulu, tidak konsultasi dulu, ya Rasulullah, boleh nggak saya doa seperti ini? Nggak begitu, tapi dia berdoa langsung seperti itu. Dan Nabi mentakrirkan. Setelah Nabi mendengar, baru mentakrirkan, mengiyakan. Sungguh dia telah berdoa dengan namanya Allah yang agung. Alladzi idza su'ila bihi, yang ketika Allah diminta dengan doa itu, maka Allah pasti memberikan apa yang dia minta. Nah, coba kita lihat ya. Dia masih hidup pada zaman risalah dan tidak bertanya terlebih dahulu dalam melakukan aktivitas, tapi melaksanakannya selama dia melihat itu adalah sebuah yang baik. Nah, jadi sekali lagi dalam hal ini kita jangan berburu-buru memvonis. Misalnya, mohon maaf, ya, ada dilematis ya, ada polemik awal Ramadan. Boleh nggak kita doa dengan doa yang sudah populer saat iftar ya? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu itu ya. Itu kan divonis bid'ah oleh sebagian kita kan. Karena hadisnya memang kalau kita lihat ke sanadnya itu ya sanadnya ada dhaifnya ya. Jadi ada perawi Mu'ad bin Zuhra, seorang tabi'in, tapi tidak ada cantolan sahabatnya siapa, terus dia langsung menyampaikan an Rasulullah SAW begitu ya. Sehingga disebut hadis mursal. Nah, maka ini divonis dhaif. Kalau dhaif berarti tidak boleh diamalkan. Nah, sehingga kalau diamalkan ini dianggap bid'ah. Nah, ini saya kira sebuah vonis yang terburu-buru ya. Jadi kalau doa ini adalah jangankan kita dengan bahasa Arab, kita bahasa Indonesia juga boleh ya. Cuman memang catatannya jangan memiliki keyakinan itu ittiba kepada Rasul, itu masalahnya ya. Kalau mau ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka pilih doa yang maksur yang lebih kuat dalilnya. Dalam hal iftar ada yang diriwayatkan juga sama. Kalau tadi Allahumma laka sumtu itu perawinya Abu Dawud, ada hadis lain perawinya Abu Dawud juga yang derajatnya itu sahih. Ya, menurut ulama sahih yaitu yang biasa kita baca dhahabadz dhama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajr insyaallah. Itu hadis yang sahih ya. Jadi kalau kita buka puasa, kita makan kurma, bismillah dulu, kita makan. Setelah makan kurma, baru air putih. Setelah minum air putih, baru doa itu. Dhahabadz dhama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajr insyaallah. Itu lebih sahih. Kalau kita gabung Allahumma laka sumtu, ya nggak apa-apa ya. Jadi jangan divonis bid'ah dulu ya. Kita amalkan semuanya. Kalau kita untuk kita sendiri pilih yang terbaik. Pilih yang maksur, itu yang lebih utama ya. Karena kadang-kadang masyarakat kita ini suka nambah-nambahi ya. Mohon maaf sekali lagi, ini kritik bagi kita semuanya lah ya. Otokritik semuanya ya. Yang misalnya doa ba'da sholah itu kita ada dalilnya kan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kan kita suka nambah-nambahi astagfirullahaladzim. Ada al-adzimnya tambahannya ya. Itu kan tambahan. Kemudian ada doa pada saat Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, kalau berjumpa dengan Lailatul Qadar itu doanya apa ya Rasulullah? Maka katakanlah Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tapi biasanya kan di masyarakat kita ditambahi, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Seolah-olah dengan tambahan itu lebih afdol gitu loh. Nah ini yang perlu untuk kita kesampingkan ya. Ada persepsi menambahi lebih panjang, lebih afdal itu belum tentu.
sesuatu yang nyunnah itu belum tentu identik dengan lebih lama, lebih panjang, belum tentu ya. Kan dasarnya jelas. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala itu menurut Fudail bin Iyad adalah akhlasuha wa aswabuha. Yang paling ikhlas dan yang paling sahih. Yang paling sahih belum tentu yang paling panjang. Ya. Ada cerita yang singkatnya itu sahabat yang pada saat perjalanan dia mau sholat, 2 orang sahabat ya, tidak ketemu air, yang dua-duanya dengan tayamum ya. Kemudian setelah sholat mereka berjalan lagi, yang satu kemudian bertemu air dua-duanya, yang satu mengulangi sholat sehingga dia sholat 2 kali, yang pertama dengan tayamum, yang kedua dengan wudhu, yang kedua tidak mengulangi sholatnya lagi. Ketika dua-duanya lapor kepada Rasulullah SAW, apa jawaban beliau? Kepada yang melaksanakan sholat 2 rakaat, 2 kali maksudnya, lakal ajar marotan, engkau mendapatkan 2 pahala. Karena sholatnya 2 kali, pahalanya 2 kali. Tapi untuk yang melaksanakan 1 kali, Rasul mengatakan asabta sunnah, engkau sesuai dengan sunnah. Coba inilah psikologi Rasul ya, tidak menyalahkan ini, tidak membenarkan ini, seolah-olah benar semua, tapi yang lebih tepat adalah yang kedua. Kalau yang pertama hanya mendapatkan 2 pahala, kalau yang kedua, ketika seorang mengamalkan sesuai dengan sunnah, pahalanya 10 kali lipat, 700 kali lipat, dan tidak terlipat, tidak terhitung. Ya. Itu ya, kalau sesuai dengan sunnah. Bentar. Jadi, itu ittiba ya. Kemudian yang kedua adalah wasati. Nah, jadi wasati adalah sikap pertengahan antara sikap yang mempersulit dan menggampangkan. Wasati merupakan ciri khas ajaran Islam sehingga harus menjadi perhatian ulama dalam melakukan produk hukumnya. Jadi tidak ekstrim sana, ekstrim sini ya. Kita pertengahan atau moderat itu ya. Kalau dalam wijhatun nadhar ya, dalam hal pengambilan menganalisa dalil itu kan ada paling nggak ada 3 sikap ya. Ada yang mutasyaddid, yang keras, ada yang mutasahil, yang longgar, ada yang mutawasid, yang pertengahan. Nah, kita itu adalah ittijahnya yang pertengahan. Tidak ekstrim dan juga tidak liberal, tapi kita pertengahan. Itulah ittijah fikih kita. Baik, kemudian takamuli adalah suatu pendekatan fikih yang melihat dari sisi yang integral atau terpadu atau komprehensif dari semua sisinya. Sehingga karakteristik Islam akan tercermin dalam kajian fikih tersebut. Ya. Ketika kita bicara masalah ekonomi, tidak bisa dilepaskan dengan masalah pendidikan, tidak bisa dilepaskan dengan masalah politik, tidak bisa dilepaskan dengan masalah terkait dengan hukum ya. Jadi semuanya itu integral, satu kesatuan, sebagaimana Islam itu sendiri ya. Kemudian tawazuni, suatu pendekatan sikap yang senantiasa menjaga keseimbangan. Sebagaimana ajaran Islam itu sendiri, tawazun dalam fikih sangat penting sehingga keaslian Islam akan tetap terjaga. Khususnya menjaga tawazun keseimbangan antara teks dan waqi' realitasnya. Jadi tekstual dan kontekstual itu penting ya, kita jaga keseimbangannya. Tekstual itu ya fikih nusus saja. Kalau kontekstual itu fikul waqi' saja. Nah ini dipadukan, nanti ada lebih jauh pertimbangannya ya. Taisiri la tarakhusi. Memberikan kemudahan bukan memudah-mudahkan. Manhaj mencari kemudahan dalam manhaj yang sesuai karakteristik agama Islam ini. Rasulullah SAW memberikan pelajaran yang terbaik dalam masalah ini. Beliau memilih pendapat yang paling mudah, asalkan tidak jatuh pada dosa. Sebagaimana diungkapkan oleh Aisyah, bahwasanya beliau SAW tidaklah diminta untuk memilih antara 2 perkara kecuali memilih yang paling mudah selagi tidak berdosa. Hadis riwayat Bukhari ya. Sufyan Ats-Tsauri juga mengatakan seorang faqih, ahli fikih adalah orang yang dapat memberi keringanan tanpa jatuh pada dosa. Sedangkan sikap memperketat atau tasyaddud bisa dilakukan oleh semua orang ya. Tidak harus jadi ahli fikih, semua orang bisa melakukan itu. Waqi'i amali, realistis dan praktis. Pemahaman terhadap suatu kondisi kontemporer seperti faktor-faktor yang mempengaruhi pada masyarakat, kekuatan yang menguasai suatu negara,
pemikiran-pemikiran yang ditujukan untuk menggoncang akidah dan jalan-jalan disyariatkan untuk memelihara umat dan ketinggiannya baik pada saat sekarang maupun yang akan datang. Jadi kita lihat secara realitas seperti apa. Itu menjadi pertimbangan yang penting. Nah, berikutnya pendekatan fikih. Ini ada penjelasannya masing-masing ya. Pendekatan ketika kita mengambil sebuah kesimpulan, yaitu pendekatan tekstual nusus, kemudian fikul nusus maksudnya, fikul aulawiyat, pendekatan prioritas, kemudian ada fikul muwazanat, pendekatan pertimbangan, fikul itilaf wal ikhtilaf, ya, dalam hal kesatuan dan perbedaan pendapat, kemudian fikih maqasid dan mabadi', kemudian fikih sunnah robbaniyah, fikih waqi' dan haroki, dan fikih dakwah. Masing-masing ada penjelasannya ya. Fikih nusus adalah memahami nas-nas syariat, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah, sesuai kaidah-kaidah bahasa Arab yang baku, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Syahid Hasan al-Banna dalam usul Ishrin, ya, usul yang kedua. Wal Qur'anul Karim wa sunnah al-mutahhara marja'u kulli muslim. Al-Quran dan Sunnah itu adalah referensi setiap muslim fi ta'arruf fi ahkamil Islam, dalam hal untuk mengetahui hukum-hukum Islam. Wa yufhamul Qur'anu tibqan liqawaidil lughatil arabiyyah. Al-Quran difahami sesuai dengan bahasa Arab, ya, kaidah bahasa Arab, min ghairi takalluf, tidak melebihi atau tidak memaksakan diri, wala ta'assuf, dan juga tidak serampangan. Memaksakan diri itu berarti dia berlebih-lebihan. Kalau ta'assuf itu tanpa ilmu. Wa yurja'u fi fahmi sunnatil mutahharah ila rijalil hadits atiqah, dan dikembalikan pemahaman hadis itu kepada perawi-perawi hadis yang bisa dipercaya. Ini sumber pemikiran kita yang kedua, yaitu tentang masdar talaqi, ya, fikun nusus. Tapi ini tidak berhenti ya. Jangan kemudian kita mengambil hukum dari teks terus titik, tidak ya. Kita ada pertimbangan-pertimbangan lainnya. Itu fikul aulawiyat, upaya untuk memahami skala prioritas terkait dengan tingkatan maslahat manusia. Ada dzururiyat, ada hajiyat, tahsiniyat ya. Masalah yang primer, ada yang sekunder, ada yang tersier. Ini di fikul maqasid. Maka hukum yang terkait dengan kondisi darurat harus lebih diutamakan dari hajiyat daripada yang kebutuhan, dan hukum terkait dengan hajiyat lebih diutamakan daripada tahsiniyat yang tersier itu. Sehingga pemenuhan kebutuhan tahsini tidak direkomendasikan jika mengganggu pemenuhan kebutuhan haji, kebutuhan sekunder. Ya. Dan pemenuhan haji tidak direkomendasikan jika mengganggu pemenuhan doruri yang primer. Jangan sampai misalnya ya, kita lebih semangat untuk melaksanakan sesuatu yang sunnah daripada yang wajib. Yang sunnah mu'akkadah yang jelas-jelas, ya misalnya sholat jamaah itu sunnah mu'akkadah, itu kita malas-malesan, lebih mendahulukan kegiatan-kegiatan lain yang itu sifatnya adalah tidak sampai kepada sunnah yang mu'akkadah, hanya sekedar syiar misalnya ya. Nah, ini adalah fikih aulawiyat. Kemudian fikul muwazanah, fikih pertimbangan, yaitu menyandarkan pembahasannya pada nusus syariah, mabadi' syariah, maqasid syariah, dan berupaya mengambil kesimpulan hukum yang dapat memberikan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkan kemadaratan mereka. Dengan demikian, fikih muwazanah harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut. Ada maslahat, ada mafsadatnya, maslahat tingkatannya, mafsadat dan tingkatannya ya. Ya seperti kita sekarang inilah ya, antara ibadah di rumah atau di masjid, ini kan mempertimbangkan segala macam sisi ya. Tidak hanya satu sisi saja, tapi segala macam sisi kita pertimbangkan. Kemudian fikul ikhtilaf itu fikih persatuan, kalau ikhtilaf itu perbedaan pendapat. Jadi fikih ikhtilaf upaya memahami bagaimana menyatukan umat dengan cara memahami fikih secara integral. Sedangkan ikhtilaf memahami ikhtilaf yang terjadi di kalangan ulama, macam-macam ikhtilaf dan kesimpulan hukum yang dikeluarkan. Jadi kita tidak terjebak dalam perbedaan-perbedaan yang tidak produktif. Ya, kita perlu untuk memilah-milah. Kira-kira ini perbedaan diskusinya efektif atau tidak. Ya. Itu kita lebih memilih yang lainnya. Ya. Jadi misalnya bumi itu
apakah bulat ataukah lempeng, maksudnya datar. Itu kan perbedaan yang tidak produktif, tidak menambah dan mengurangi keimanan kita gitu ya. Padahal diskusinya panjang. Nah, itu nggak perlu saya kira ya, karena itu semuanya ada dalilnya. Ya. Kemudian fikul makosid wal mabadi. Makosid adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemadorotannya. Ijadul masoleh wa nafyu ad-doror ya. Jadi mewujudkan kemaslahatan dan menafikan kemadorotan. Sedangkan mabadi adalah prinsip-prinsip nilai-nilai dasar seperti keadilan, persamaan, kemerdekaan itu ya. Kalau maslahah itu adalah ad-daruriyat al-khamsu, kemaslahatan untuk menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan itu. Itulah maqasid yang perlu untuk kita jaga. Kemudian, ini perkataan Imam Ghazali, saya kira tidak perlu. Kemudian fikih sunnah rabbaniyah, dalam melakukan kajian fikih dan mengeluarkan hasil-hasil fikih tidak bertentangan dengan sunnah kauniyah yang terjadi di alam semesta ini. Ada sunnah syariah, ada sunnah alamiyah. Tidak bertabrakan ya, prinsip yang kita ambil nantinya itu. Kemudian di antara sunnah rabbaniyah yang harus menjadi pertimbangan dalam fikih yaitu keseimbangan, keteraturan, kebertahapan, tadarruj, dan keharmonisan. Nah, kemudian fikul waqi' melihat bahasanya ada hukum Islam yang sifatnya sawabit. Dari dulu sampai sekarang yang namanya sholat subuh tidak bisa berubah. Itu masuk dalam kategori sawabit. Tapi ada juga mutaghayyirat yang berubah-ubah sesuai dengan waktu dan tempat yang berbeda-beda. Sehingga para ulama harus senantiasa memahami perkembangan yang ada agar dapat menjawab tuntutan perkembangan zaman dan dapat memberikan arahan pada realitas manusia. Kaidah fikih mengatakan bahwasanya menghukumi sesuatu adalah bagian dari pemahaman terhadap realitas. Kaidah lain mengatakan fatwa dapat berubah dengan perubahan waktu. Sehingga kalau para ulama misalnya Imam Syafi'i ada fatwa qaul qadim saat beliau tinggal di Irak, di Baghdad, dan pada saat beliau tinggal di Mesir itu ada qaul jadid. Dan yang tersebar di masyarakat kita belum tentu yang qaul jadid ya. Idealnya kan qaul jadid sebagai revisi, tapi ternyata qaul qadim justru yang banyak. Misalnya qaul qadim itu as-salatu khairum minan naum. Itu qaul qadim itu, tapi yang tersebar adalah itu untuk sholat, maksudnya adzan sholat subuh ya. Kemudian imam amin, mengaminkan pada sholat jahar untuk makmum dengan suara keras, itu sebenarnya adalah qaul qadim, tapi yang tersebar adalah sekarang seperti itu. Fikih dakwah. Kalau fikul ahkam itu final, tidak ada bantahan ya, maksudnya sudah finish, tahapan hukum itu sudah finish dengan meninggalnya Rasul, hukum Islam sudah sempurna. Tapi bagaimana cara menerapkan hukum itulah kita perlu fikih dakwah. Kita melihat orang objek dakwah yang belum pakai hijab misalnya bagi perempuan. Secara hukum sudah finish, jilbab itu wajib. Tapi bagaimana supaya dia mau berjilbab itulah perlu tahapan-tahapan dalam hal fikih dakwah ya. Jadi fikih dakwah merupakan hal yang sangat penting. Maka rekomendasi di kita adalah memperhatikan prinsip-prinsip yang menjadi itijah fikih Dewan Syariah di atas. Kemudian dalam hal rujukan, kita bisa merujuk kitab fikih sunnah, Syed Sabik. Kemudian dalam hal muamalah, itu merujuk kitab Al-Mufassal dan yang lain-lainnya. Kemudian juga kitab-kitab dari Yusuf Qaradawi, itu menjadi rujukan-rujukan kita ya. Baik, ini